Mereka pikir membuang ibu kandung ke gubuk reyot adalah akhir ceritanya. Tapi mereka salah besar. Apa yang ditemukan wanita tua ini di bawah lantai tanah justru menjadi awal kehancuran anak-anaknya sendiri. Kalian tidak akan menduga akhirnya. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Angin pagi yang dingin menerbangkan debu kering di jalanan ketika Ibu Sumi tiba di kantor notaris di pusat kecamatan dengan tangan gemetar dan hati yang gelisah. Ketiga anaknya sudah menunggu di sana. Duduk di kursi plastik di lorong tunggu, tidak ada satupun dari mereka yang berdiri untuk menyambut ibunya. Hartono si sulung sedang memeriksa berkas dengan kening berkerut. Rudi berdiri di luar sambil merokok menatap ke arah jalan raya. Sementara Sari matanya terpaku pada layar ponselnya yang menyala menggerakkan jempolnya tanpa henti. Hartono hanya bergumam singkat tanpa mengangkat wajahnya, mengatakan, kalau Ibu Sumi akhirnya datang juga dan Pak Notaris sudah menunggu lama. Ibu Sumi merapatkan kain selendang lusuh yang menutupi bahunya. Dia telah berjalan kaki dari desa menuju kota kecamatan hampir 2 jam di bawah matahari, yang mulai terasa menyengat. Kakinya terasa nyeri, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan sesak di dadanya. Sejak Hartono meneleponnya dengan nada suara yang kaku menyuruhnya datang. Ibu Sumi bertanya, pelan, ada urusan apa sebenarnya sampai dia harus dipanggil kemari. Namun, Hartono memotong ucapannya dengan cepat menyuruh ibunya untuk tidak banyak tanya dan tidak gugup, padahal nada bicara itulah yang justru membuat Ibu Sumi semakin ketakutan. Dia mengenal anak-anaknya. Dia hafal betul nada bicara itu. Mereka masuk ke ruangan sempit di mana Pak Notaris, seorang pria berkumis tebal dan berkacamata, sudah menyiapkan tumpukan dokumen di atas mejanya. Pria itu menyalami Ibu Sumi dengan kesopanan yang dingin, sikap profesional yang sama yang dia tunjukkan setiap hari, tanpa peduli bahwa tanda tangan di kertas itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Pak Notaris mempersilahkan Ibu Sumi duduk. Hartono duduk di sebelah kanannya Rudi, di sebelah kirinya, dan Sari duduk di pojok belakang, masih dengan ponsel di tangannya. Pak Notaris berdeham, lalu mulai membacakan isi dokumen dengan bahasa hukum yang rumit dan berbelit-belit. Dia bicara soal pembagian aset hak guna bangunan akta waris, dan istilah-istilah lain yang terdengar penting, tapi bagi Ibu Sumi semua itu lewat begitu saja seperti air di atas daun talas. Satu-satunya hal yang dia mengerti dengan jelas adalah ketika pria itu berkata bahwa rumah utama yang besar beserta seluruh tanah sawah yang subur akan dibagi rata kepada ketiga ahli waris, yaitu Hartono, Rudi, dan Sari. Ibu Sumi merasa napasnya tercekat di tenggorokan. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia bertanya lalu di mana dia akan tinggal. Pak Notaris menatapnya dari balik kacamata, lalu menoleh ke arah Hartono menunggu anak sulung itu yang menjawab. Hartono menghela napas panjang seolah pertanyaan ibunya itu adalah beban yang sangat mengganggu. Dia beralasan bahwa rumah utama itu biayanya terlalu besar. Listriknya, airnya, perawatannya, semuanya mahal. Menurutnya sudah tidak praktis lagi kalau ibunya tinggal di sana sendirian, sementara mereka semua punya keluarga dan tanggungan sendiri. Ibu Sumi mencoba membela diri, mengatakan bahwa itu adalah rumahnya. Di sanalah dia tinggal bersama almarhum Pak Harjo. Di sanalah dia membesarkan mereka semua. Air mata mulai terasa panas di pelupuk matanya. Rudi yang baru saja mematikan rokoknya di asbak meja langsung menyela. Dia berkata dengan tajam bahwa ibunya sudah menunaikan tugasnya. Sekarang giliran mereka, anak-anaknya, yang mengelola sisa harta itu. Sari yang duduk di belakang bahkan tidak repot-repot mengangkat wajah dari ponselnya. Pak Notaris kembali bicara memecah ketegangan. Dia menjelaskan bahwa untuk Ibu Sumi telah disiapkan tempat tinggal di ujung utara tanah warisan, tepat di perbatasan dengan desa sebelah. Butuh beberapa saat bagi Ibu Sumi untuk memahami tempat mana yang dimaksud. Lalu kesadaran itu menghantamnya. Gubuk tua itu.
Gubuk reot yang dibangun Pak Harjo puluhan tahun lalu untuk menyimpan cangkul dan alat tani. Tempat itu sudah bertahun-tahun terbengkalai dengan dinding anyaman bambu yang lapuk dan atap yang nyaris rubuh. Ibu Sumi berbisik bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa tinggal di sana. Namun Hartono menjawab dengan dingin bahwa tempat itu bisa diperbaiki. Dia menegaskan setidaknya itu masih ada atapnya dan ibunya harus bersyukur mereka tidak mengirimnya ke panti jompo. Kata-kata itu jatuh menimpa hati Ibu Sumi seperti batu besar. Dia menatap ketiga anaknya satu persatu mencari secuil belas kasih, mencari tanda keraguan atau kurasa bersalah. Dia mencari jejak anak-anak kecil yang dulu dia susui, dia rawat, dan dia jaga sepanjang malam saat sakit demam. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hartono sibuk membalik halaman dokumen. Rudi sudah tidak sabar ingin pergi. Dan Sari mungkin sedang membalas pesan atau melihat hal yang tidak penting. Pak Notaris menunjuk sebuah garis di bagian bawah kertas meminta Ibu Sumi untuk tanda tangan. Ibu Sumi bergumam bahwa dia tidak terlalu lancar membaca. Notaris itu berkata tidak perlu khawatir, dia akan menjelaskannya. Intinya dengan tanda tangan ini Ibu Sumi menerima tempat tinggal yang ditetapkan dan melepaskan segala tuntutan di masa depan atas harta utama. Tangan Ibu Sumi gemetar hebat saat memegang pena. Dia menatap anak-anaknya sekali lagi. Hartono membalas tatapannya dengan keras seolah menantangnya untuk membuat keributan. Rudi sudah berdiri, siap melangkah keluar. Ibu Sumi tidak punya pilihan lain. Dia membubuhkan tanda tangannya. Begitu urusan selesai, Pak Notaris menutup mapnya dan mengucapkan selamat siang dengan datar. Di luar panas matahari sudah mulai terik. Hartono mendekati ibunya dan berkata bahwa mereka akan langsung mengantar Ibu Sumi ke gubuk itu. Barang-barang ibunya katanya sudah mereka pindahkan ke sana. Ibu Sumi bertanya tentang barang-barangnya. Hartono menjawab enteng bahwa mereka hanya membawa yang perlu saja. Baju dipan tidur dan beberapa panci. Ibu Sumi naik ke mobil bak terbuka yang tua mobil peninggalan Pak Harjo yang sekarang dikuasai oleh Rudi. Di kursi belakang duduk Rio, cucu laki-lakinya, yang baru berusia 5 tahun. Salah satu dari anak-anak itu menitipkan Rio padanya beberapa bulan lalu tanpa penjelasan dan tidak pernah mengambilnya kembali. Anak kecil itu langsung memeluk leher neneknya. Ibu Sumi merasakan bahwa cucunya inilah satu-satunya hal di dunia ini yang masih menjadi miliknya. Perjalanan melewati jalan tanah berbatu terasa sangat panjang. Debu beterbangan di mana-mana. Ranting-ranting pohon liar menggores kaca jendela. Keheningan di dalam mobil terasa pekat dan mencekik. Ketika mereka sampai di depan gubuk Rudi, bahkan tidak mematikan mesin mobilnya. Hartono menurunkan 2 koper tua dan meletakkannya begitu saja di tanah berdebu. Dia menunjuk gubuk itu dan berkata bahwa itulah rumah ibunya sekarang. Dia menambahkan jika butuh sesuatu, Ibu Sumi tahu di mana mencari mereka. Tapi nada bicaranya menyiratkan sebaliknya. Nada itu berkata, "Jangan cari kami." Ibu Sumi turun sambil menggendong Rio. Bocah itu menyembunyikan wajahnya di leher neneknya ketakutan melihat gubuk yang hampir roboh itu. Mobil bak terbuka itu langsung tancap gas meninggalkan awan debu tebal yang menyesakkan napas dan membuat mata perih. Tidak ada satupun dari ketiga anaknya yang menoleh ke belakang. Di sana, di tengah tanah gersang yang sunyi, tinggallah seorang wanita tua dengan selendang lusuh dan seorang anak kecil yang ketakutan. Berdiri mematung di depan gubuk berdinding bambu lapuk dengan pintu yang miring. Angin dingin pagi tadi sudah hilang berganti dengan matahari yang membakar kulit tanpa ampun. Ibu Sumi memeluk Rio erat-erat lalu melangkah menuju pintu gubuk. Begitu masuk, bau tanah basah dan jerami apek menyambutnya seperti tamparan. Lantainya hanya berupa tanah yang dipadatkan. Atapnya bolong-bolong membiarkan berkas cahaya matahari masuk menusuk kegelapan.
Ada sebuah dipan kayu tua yang miring di sudut ruangan dan sebuah ember penyok di sudut lain. Tidak ada apa-apa lagi. Rio bertanya dengan suara gemetar, apakah mereka akan tinggal di sini? Ibu Sumi menelan ludah. Dia merasakan gumpalan emosi di tenggorokannya yang seakan mencekik napasnya. Tapi dia menahan diri untuk tidak menangis. Tidak di depan cucunya. Dia menjawab lembut bahwa benar mereka akan tinggal di sini. Dia meyakinkan cucunya selama mereka bersama Gusti Allah tidak akan meninggalkan mereka. Ibu Sumi duduk di atas dipan yang berderit keras menahan berat badannya. Dia memeluk Rio dengan kuat dan untuk pertama kalinya dalam 70 tahun, hidupnya Ibu Sumi benar-benar paham apa rasanya dibuang dan tidak memiliki apa-apa. Malam pertama adalah malam yang paling panjang. Ibu Sumi berbaring bersama Rio di atas dipan reot itu. Dia bisa merasakan angin malam yang dingin menusuk masuk melalui celah-celah dinding anyaman bambu yang sudah bolong. Bocah itu menggigil menempel erat pada tubuh neneknya. Ibu Sumi memeluknya berusaha memberikan kehangatan yang tidak dimiliki oleh gubuk itu. Melalui lubang-lubang di atap mereka bisa melihat bintang-bintang di langit begitu banyak seolah-olah langit itu akan runtuh menimpa mereka. Rio berbisik dalam gelap mengatakan bahwa dia lapar. Hati Ibu Sumi terasa hancur berkeping-keping. Di dalam koper yang ditinggalkan anak-anaknya hanya ada sedikit pakaian lusuh 2 selimut tipis yang sudah berlubang dan sama sekali tidak ada makanan. Tidak ada beras, tidak ada apapun. Ibu Sumi membujuk cucunya berjanji bahwa besok pagi mereka akan sarapan. Dia menyuruh Rio tidur walau dia tahu malam itu tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur dengan nyenyak. Begitu cahaya matahari pagi mulai masuk, Ibu Sumi bangun dan memeriksa keadaan gubuk itu dengan teliti. Pintu depannya miring tergantung hanya pada satu engsel yang sudah karatan. Lantai tanahnya penuh retakan tempat semut-semut keluar masuk dengan bebas. Di salah satu sudut, dia menemukan sarang tikus yang langsung lari kocar-kacir ketika dia menggeser papan kayu tua. Ember penyok itu ternyata bocor di bagian bawahnya. Dipan tempat mereka tidur, kakinya tidak rata sehingga miring ke satu sisi. Tidak ada kompor, tidak ada listrik, dan tidak ada sumber air. Tempat ini, bukan rumah ini, adalah sebuah hukuman. Namun dia tidak bisa diam saja meratapi nasib. Rio kelaparan dan dia sendiri pun perutnya perih walaupun dia sudah terbiasa menahan lapar. Ibu Sumi menggandeng tangan kecil cucunya dan mereka mulai berjalan kaki menuju pasar desa. Perjalanan itu memakan waktu 2 jam di bawah matahari, yang mulai terasa panas diiringi rengekan Rio yang mengeluh kakinya sakit. Sesampainya di pasar Ibu Sumi berkeliling di antara lapak-lapak pedagang. Dia merogoh saku menghitung sisa uang receh yang dia simpan. Jumlahnya sangat sedikit, hanya cukup untuk membeli sedikit beras dan sepotong tempe. Para ibu-ibu pedagang sayur menatapnya dengan rasa iba. Beberapa dari mereka bahkan membuang muka seolah-olah kemiskinan. Dan kesialan Ibu Sumi adalah penyakit yang bisa menular. Tiba-tiba sebuah suara menyapanya dari belakang. Ibu Sumi menoleh dan melihat Bu Yati, seorang pedagang pasar berbadan subur, dengan daster bunga-bunga dan rambut digelung sederhana. Ibu Sumi mengenalnya karena dulu sering berbelanja di sini saat masih hidup berkecukupan bersama Pak Harjo. Bu Yati mendekat lalu berbisik pelan seolah sedang membicarakan rahasia negara. Dia berkata bahwa dia sudah mendengar apa yang terjadi. Dia mengutuk perbuatan anak-anak Ibu Sumi dengan nada geram. Ibu Sumi hanya menunduk merasakan rasa malu yang panas menjalar ke pipinya. Dia hanya menjawab singkat bahwa inilah nasibnya sekarang. Namun Bu Yati menggeleng tegas. Dia berkata bahwa ini bukan takdir Tuhan melainkan murni kejahatan manusia. Bu Yati mendekatkan wajahnya dan menawarkan bantuan. Dia bilang, rumahnya ada di dekat penggilingan padi dan jika Ibu Sumi butuh apapun,
dia harus datang mencarinya. Air mata Ibu Sumi nyaris tumpah, tapi dia menahannya kuat-kuat. Dia tidak mau menangis di tengah pasar seperti pengemis. Dia mengucapkan terima kasih dengan suara serak. Bu Yati tiba-tiba merogoh saku dasternya dan mengeluarkan selembar uang kertas yang lusuh. Dia memaksa Ibu Sumi menerimanya, menyuruhnya membelikan jajanan untuk si kecil. Ibu Sumi mencoba menolak, merasa tidak pantas. Tapi Bu Yati bersikeras, bahkan mengancam akan marah kalau uang itu tidak diterima. Dengan tangan gemetar, Ibu Sumi akhirnya menerima bantuan itu. Bu Yati menepuk bahunya pelan lalu pergi melayani pembeli lain, meninggalkan aroma sabun mandi dan bawang merah. Dengan uang tambahan itu, Ibu Sumi bisa membeli beras lebih banyak, beberapa butir kentang, dan sebatang coklat murah untuk Rio. Bocah itu memakannya langsung di situ duduk di pinggir trotoar pasar, dengan mata berbinar bahagia. Melihat senyum cucunya rasa sakit di kaki Ibu Sumi dan kelelahan di badannya mendadak hilang tak berbekas. Kembali ke gubuk, Ibu Sumi langsung bekerja. Dia menyapu lantai tanah menggunakan sapu lidi kasar yang dia buat dari ranting pohon. Dia menata sedikit barang yang mereka miliki. Dia mengikat pintu yang miring dengan tali ijuk agar tidak roboh. Di luar, di samping gubuk, dia menyusun batu-batu kali dan tanah liat untuk membuat tungku sederhana tempat dia bisa memasak kayu bakar. Rio membantunya sebisa mungkin membawakan batu-batu kecil sambil bermain tanah. Sesekali bocah itu bertanya dengan polos kapan mereka akan pulang ke rumah besar. Pertanyaan itu membuat hati Ibu Sumi ngilu. Dia bingung harus menjawab apa. Akhirnya dia hanya berkata bahwa gubuk inilah rumah mereka sekarang. Dan yang paling penting mereka tetap bersama. Namun di malam hari saat Rio sudah terlelap, Ibu Sumi sering terjaga. Dia menatap bintang-bintang melalui lubang di atap dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa berakhir seperti ini. 50 tahun dia menikah dengan Pak Harjo. 50 tahun bekerja banting tulang di sawah dan ladang bangun sebelum subuh untuk memasak, mengurus ternak, dan menanam jagung. 50 tahun membesarkan 3 orang anak yang sekarang memperlakukannya lebih buruk daripada hewan. Di mana letak kesalahannya? Apakah dia terlalu lembek atau terlalu keras? Apakah dia memanjakan mereka tanpa sadar? Tidak ada jawaban, hanya rasa sakit yang menekan dada. Hari-hari berlalu menjadi rutinitas yang melelahkan. Bangun saat subuh, menyalakan tungku, memasak apa adanya, lalu berjalan jauh ke pasar untuk menjual apa saja yang bisa dijual, kadang kerupuk buatan sendiri, kadang ikat sayuran liar yang dia petik di pinggir hutan. Bu Yati benar-benar menjadi malaikat penolongnya. Setiap kali Ibu Sumi ke pasar wanita itu akan menyelipkan sesuatu secara diam-diam. Kadang segenggam beras, kadang tempe, kadang tulang sapi untuk kaldu sup. Dia selalu melakukannya sembunyi-sembunyi di gang sempit atau di belakang gudang seolah menjaga harga diri Ibu Sumi. Bu Yati selalu bilang bahwa ini bukan rasa kasihan tapi rasa keadilan. Dia tidak terima melihat orang tua diperlakukan zalim oleh anaknya sendiri. Kata-kata itu memberi Ibu Sumi kekuatan untuk bertahan. Tapi gubuk tetaplah gubuk. Dingin menusuk saat malam panas membakar saat siang. Lantai tanahnya tidak pernah bisa bersih, tidak peduli seberapa sering dia menyapunya. Dan atapnya selalu bocor saat hujan turun. Suatu sore setelah hujan gerimis, reda Ibu Sumi menyadari sesuatu yang aneh. Air hujan yang merembes masuk lewat pintu miring tidak mengalir rata di lantai tanah. Air itu berkumpul di tengah ruangan, membentuk genangan di sekitar gundukan tanah kecil yang posisinya sedikit lebih tinggi dari bagian lantai lainnya. Ibu Sumi mendekat dan tanpa sengaja menginjak gundukan itu. Suaranya berbeda. Terdengar bunyi buk suara yang bergema hampa dan kosong. Seolah-olah di bawah tanah padat itu tidak ada tanah lagi melainkan sebuah ruang kosong. Awalnya dia mengira itu hanya imajinasinya mungkin karena dia terlalu lelah atau lapar. Tapi setiap kali dia menyapu, kakinya selalu kembali ke titik itu, dan suaranya tetap sama.
berongga, berbeda, mendesak. Malam itu saat Rio tidur meringkuk di dipan Ibu Sumi duduk menatap gundukan tanah di tengah gubuk. Cahaya bulan masuk lewat lubang atap membuat tanah itu terlihat berkilau perak, hampir terasa magis. Apa yang ada di bawah sana dia bangkit perlahan berjalan tanpa alas kaki di atas tanah dingin, lalu berlutut di samping gundukan itu. Dia menempelkan telapak tangannya ke tanah. Dia merasakan sesuatu, entah apa, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu di sana. Dia memutuskan besok dia akan memeriksanya. Namun, rasa penasaran itu berubah menjadi obsesi. Hari-hari berikutnya, Ibu Sumi tidak bisa berhenti memikirkan suara hampa itu. Dia mencoba mengabaikannya, mencoba fokus mencuci baju Rio di sungai yang hampir kering, atau fokus memasak. Tapi kakinya selalu membawanya kembali ke titik tengah gubuk itu. Dia menginjaknya lagi. Beg. Dung. Suara itu kosong. Jelas ada rongga di bawahnya. Rio sempat bertanya kenapa neneknya berdiri mematung di tempat yang sama sambil membawa sapu. Ibu Sumi hanya menjawab dia sedang berpikir. Bocah itu mengangkat bahu tak peduli lalu lari keluar bermain batu kerikil. Ibu Sumi menatap tanah itu lagi. Warnanya sedikit lebih gelap, seolah-olah tanah di bagian itu pernah digali, lalu dipadatkan kembali bertahun-tahun yang lalu. Seseorang pernah menggali di sini. Dia yakin itu. Tapi siapa Pak Harjo? Dan untuk apa ide untuk menggali membuatnya takut? Bagaimana kalau tidak ada apa-apa? Bagaimana kalau dia hanya menjadi gila karena kesepian dan kemiskinan? Bagaimana kalau dia menggali dan yang dia temukan hanyalah tanah lagi menambah kekecewaannya? Tapi dia juga takut untuk tidak menggali. Suara hampa itu menghantuinya sampai ke dalam mimpi. Dia bermimpi menggali sampai tangannya berdarah. Dia bermimpi menemukan harta karun, lalu bermimpi menemukan tulang belulang yang membuatnya terbangun dengan napas tersengal. Saat di pasar Buyati memperhatikan wajah Ibu Sumi yang melamun. Dia bertanya apakah ada masalah. Ibu Sumi ragu sejenak. Dia tidak ingin dianggap gila. Tapi wajah Buyati yang tulus membuatnya berani bicara. Dia menceritakan tentang lantai gubuk yang berbunyi aneh seolah ada ruang kosong di bawahnya. Buyati menatapnya serius tanpa mengejek. Dia langsung bertanya apakah Ibu Sumi sudah menggalinya. Ibu Sumi mengaku dia takut. Takut kalau ternyata tidak ada apa-apa. Buyati langsung menyambar. Dia berkata tegas bahwa jika ternyata kosong, ya sudah nasib Ibu Sumi tidak berubah tetap miskin. Tapi kalau ada isinya siapa tahu, mungkin itu petunjuk dari Tuhan. Buyati meyakinkan Ibu Sumi bahwa orang yang ragu-ragu itu yang akan gila karena penasaran. Dia menyuruh Ibu Sumi pulang dan menggali. Malam itu Ibu Sumi tidak bisa tidur. Kata-kata Buyati berputar di kepalanya. Apa ruginya? Benar juga. Dia sudah kehilangan rumah, kehilangan kasih sayang anak tinggal di gubuk reot. Apalagi yang bisa hilang. Dia bangun pelan-pelan dari dipan berhati-hati agar tidak membangunkan Rio. Bulan purnama bersinar terang. Malam itu memberikan cukup cahaya di dalam gubuk. Ibu Sumi berlutut di tengah ruangan tepat di atas gundukan tanah itu. Dia meletakkan kedua tangannya di atas permukaan yang dingin, lalu memejamkan mata. Dia memanggil nama suaminya dalam hati. Pak Harjo, bisiknya lirih. Kalau ada sesuatu yang harus aku tahu, tolong beri aku tanda. Angin malam bertiup di luar membuat pintu gubuk berderit pelan. Hanya itu jawabannya. Ibu Sumi merasa sedikit konyol, berbicara pada orang mati seperti dukun. Tapi dia merasa suaminya hadir di sana di dinding bambu, di udara dingin, dan di dalam suara tanah yang hampa itu. Dia kembali berbaring, tapi keputusannya sudah bulat. Besok dia akan menggali. Tidak peduli apa hasilnya, dia harus tahu kebenarannya. Hari berikutnya dimulai dengan langit mendung yang kelabu awan tebal menggantung rendah, seolah hendak menumpahkan hujan. Setelah memberi Rio sarapan nasi sisa kemarin dengan sedikit garam, Ibu Sumi menunggu bocah itu keluar bermain.
Kemudian dia mulai mencari alat untuk menggali. Di antara sedikit barang yang mereka punya, dia hanya menemukan sebuah sendok makan tua dari logam yang gagangnya sudah bengkok. Itulah satu-satunya alat yang dia miliki. Dia berlutut di depan gundukan tanah itu. Lantai tanah itu keras seperti batu karena sudah dipadatkan selama bertahun-tahun. Ibu Sumi menancapkan sendok itu dengan sekuat tenaga, tapi hanya berhasil mengeruk sedikit sekali tanah. Dia menancapkannya lagi, mengeruk lagi, dan membuang tanahnya ke samping. Tangannya mulai terasa perih dan lecet. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Lututnya yang tua terasa sakit menekan lantai yang keras. Sendok itu licin di tangannya yang basah oleh keringat. Di luar terdengar suara Rio sedang bernyanyi-nyanyi kecil lagu tentang kereta api yang diajarkan mendiang kakeknya. Ibu Sumi memusatkan pikirannya pada suara cucunya itu menjadikannya sumber kekuatan agar tidak menyerah. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Lubang yang dia buat baru seukuran mangkuk bakso, tapi dia terus menggali. Semakin dalam, tanahnya terasa semakin gembur, seolah-olah tanah di bagian bawah itu pernah diaduk sebelumnya. Tiba-tiba ujung sendoknya membentur sesuatu yang keras. Tak, Ibu Sumi terdiam kaku. Itu bukan suara batu. Batu bunyinya berbeda. Ini suara kayu. Dengan tangan gemetar hebat, dia menyingkirkan sisa-sisa tanah dengan jari-jarinya. Perlahan muncul garis-garis, sudut-sudut, dan sebuah permukaan rata. Itu adalah sebuah tutup. Sebuah tutup peti kayu yang sudah menghitam karena usia dan kelembapan terkubur tepat di tengah-tengah gubuk itu. Jantungnya berdegup sangat kencang sampai rasanya mau melompat keluar dari dada. Dia terus mengeruk tanah sampai seluruh permukaan tutup peti itu terlihat. Bentuknya persegi panjang kira-kira sebesar kotak kardus mie instan atau sedikit lebih besar. Ibu Sumi berbisik menyebut nama Tuhan. Ternyata benar ada sesuatu di sini. Dia mencoba mengangkat tutup peti itu, tapi tidak bergerak sama sekali. Ada sebuah gembok besi tua yang sudah berkarat parah mengunci peti itu dengan kuat. Ibu Sumi duduk bersimpuh menatap gembok itu seperti menatap teka-teki yang mustahil. Dari mana dia bisa mendapatkan kuncinya? Siapa yang menguburnya? Dan pertanyaan paling penting, apa isinya? Dia mencoba menarik gembok itu, tapi terlalu kokoh. Dia berpikir untuk memecahkannya dengan batu, tapi takut merusak isi di dalamnya. Dia butuh bantuan. Ibu Sumi bangkit dengan lutut berbunyi kretek, lalu berjalan keluar gubuk. Rio sedang asik bermain tanah. Ibu Sumi memanggil cucunya mengajak pergi ke kota kecamatan lagi. Rio sempat mengeluh kakinya pegal, tapi Ibu Sumi membujuknya, bahkan berjanji akan menggendongnya sebentar di jalan nanti. Ibu Sumi tidak tahu persis apa yang akan dia lakukan, tapi satu hal yang pasti, peti yang terkubur di bawah lantai gubuk Reyot itu tidak mungkin ada di sana secara kebetulan. Apapun isinya, dia harus tahu. Sepanjang perjalanan menuju pasar di bawah langit yang semakin gelap, Ibu Sumi merasakan sesuatu yang sudah lama hilang darinya. Harapan. Kecil rapuh, tapi itu adalah harapan. Sesuatu akan berubah, harus berubah. Ketika mereka sampai di pasar awan hitam, sudah bergulung-gulung, siap meledak. Ibu Sumi berjalan cepat sambil menggandeng, Rio matanya mencari-cari lapak Bu Yati. Dia menemukannya sedang menata sayuran sawi di keranjang bambu. Dengan napas tersengal, Ibu Sumi memanggilnya. Dia bilang dia perlu bicara dan ini sangat penting. Melihat kepanikan di wajah Ibu Sumi, Bu Yati meninggalkan dagangannya. Dia bertanya ada apa. Ibu Sumi berbisik bahwa dia sudah menggali seperti saran Bu Yati, dan dia menemukan sesuatu. Mata Bu Yati membelalak lebar. Dia bertanya apa yang ditemukan. Ibu Sumi menjelaskan ada peti kayu di tengah gubuk, tapi terkunci gembok, dan dia tidak bisa membukanya. Bu Yati terdiam sejenak berpikir cepat, lalu menjentikan jarinya. Dia teringat pada Pak Tejo, tukang pandai besi di ujung desa. Pak Tejo punya alat lengkap untuk urusan seperti itu.
Tanpa buang waktu, Bu Yati menitipkan lapaknya pada keponakannya, lalu mengajak Ibu Sumi dan Rio pergi ke bengkel Pak Tejo. Bengkel itu kecil beratap, seng penuh dengan potongan besi dan bau logam terbakar. Pak Tejo, seorang pria tua dengan lengan yang masih berotot, sedang memukul besi panas di atas paron. Bu Yati berteriak memanggilnya mengalahkan suara dentingan palu. Dia bilang mereka butuh bantuan. Pak Tejo berhenti menyeka keringat dengan kain kumal dan bertanya ada apa. Bu Yati menjelaskan singkat bahwa Ibu Sumi menemukan peti terkubur dan butuh dibuka. Pak Tejo menatap Ibu Sumi dengan rasa ingin tahu lalu mengangguk. Dia meminta waktu sebentar untuk berkemas. Dia bertanya di mana rumah Ibu Sumi. Ketika Ibu Sumi menyebut gubuk di utara tanah warisan Pak Harjo, wajah Pak Tejo berubah masam, seolah mendengar nama itu meninggalkan rasa pahit di lidahnya. Semua orang di desa tahu kebusukan anak-anaknya. Pak Tejo berjanji akan segera menyusul ke sana. Perjalanan pulang terasa sangat lama bagi Ibu Sumi. Pikirannya tidak lepas dari peti itu. Uang? Tidak mungkin. Almarhum suaminya tidak pernah menyimpan banyak uang tunai. Perhiasan juga tidak. Mereka adalah orang tani pekerja keras yang hidup sederhana. Lalu apa saat mereka sampai di gubuk langit sudah benar-benar gelap dan tetes air hujan pertama mulai jatuh besar dan berat menimbulkan bau tanah basah yang menyengat. Ibu Sumi cepat-cepat membawa Rio masuk. Bocah itu langsung lari ke lubang di lantai, berseru kegirangan mengira itu harta karun. Seperti di dongeng. Ibu Sumi hanya berdoa dalam hati, semoga itu benar. Setengah jam kemudian Pak Tejo datang basah kuyup kehujanan membawa tas perkakas yang bergemerincing. Dia langsung minta ditunjukkan petinya. Ibu Sumi membawanya ke tengah ruangan. Pak Tejo berlutut menyalakan senter dan menyorot ke dalam lubang. Dia bersiul pelan melihat kondisi gembok yang sudah menyatu dengan karat. Dia mengeluarkan tang besar, pahat baja, dan palu kecil. Dia mulai bekerja dengan hati-hati, tidak terburu-buru, sementara Ibu Sumi dan Rio menontonnya tanpa berkedip. Suara logam beradu dengan logam memenuhi gubuk kecil, itu bercampur dengan suara hujan deras yang menghantam atap jerami. Pak Tejo bergumam, sedikit lagi. Tiba-tiba terdengar bunyi krak. Gembok itu patah dan jatuh ke tanah. Pak Tejo berkata tugasnya sudah selesai, peti itu sekarang sudah bisa dibuka. Ibu Sumi merasa lututnya lemas. Pak Tejo mengangkat peti itu keluar dari lubang dan meletakkannya di lantai. Peti itu ternyata lebih berat dari kelihatannya, terbuat dari kayu jati tua yang kuat meski penuh noda tanah. Ditutupnya samar-samar terukir inisial HS, Harjo Santoso. Pak Tejo bertanya apakah dia perlu menunggu. Ibu Sumi menolak halus mengucapkan terima kasih banyak. Pak Tejo mengangguk paham berpesan agar Ibu Sumi menyimpan baik-baik apapun isinya. Karena zaman sekarang banyak orang bertelinga panjang. Tukang besi itu pun pergi menembus hujan meninggalkan nenek dan cucu itu sendirian dengan peti misterius itu. Ibu Sumi berlutut di depan peti dengan tangan gemetar. Rio menempel di sampingnya, matanya bersinar karena penasaran. Dia menyuruh neneknya segera membukanya. Ibu Sumi menarik napas panjang lalu mengangkat tutup peti yang berat itu. Di dalamnya tidak ada emas batangan, tidak ada berlian. Isinya adalah kertas. Tumpukan kertas-kertas tua yang menguning, ada yang terlipat rapi, ada yang diikat tali. Baunya apek, bau kertas tua yang terkurung puluhan tahun. Ibu Sumi mengeluarkannya satu persatu dengan hati-hati, belum mengerti benda apa itu sebenarnya. Ada surat-surat dengan cap resmi pemerintah, ada dokumen dengan tanda tangan rapi yang dia tidak bisa baca isinya dengan lancar. Dan di tengah-tengah tumpukan itu ada sebuah amplop putih tebal dengan tulisan tangan kasar yang sangat dia kenal. Tulisan Pak Harjo. Di depannya tertulis untuk istriku Sumi. Jika suatu hari nanti kamu dikhianati. Napas Ibu Sumi tercekat. Tangannya gemetar hebat sampai amplop itu nyaris jatuh.
Perlahan dia membukanya, mengeluarkan kertas di dalamnya, dan mulai mengeja tulisan suaminya. Matanya yang rabun berusaha keras membaca huruf demi huruf. Beberapa kalimat dia pahami dengan sangat jelas, seolah suaminya sedang berbisik di telinganya. Surat itu berbunyi bahwa jika Sumi membaca ini berarti Pak Harjo sudah tiada. Dan berarti kekhawatiran terbesarnya telah terjadi, anak-anak mereka telah berbuat jahat. Air mata mulai menetes membasahi pipi keriput Ibu Sumi. Pak Harjo menulis bahwa dia selalu melihat ambisi buruk di mata anak-anaknya, terutama Hartono. Karena itulah bertahun-tahun lalu, tanpa bilang pada Sumi agar dia tidak cemas, Pak Harjo diam-diam mendaftarkan sertifikat tanah-tanah terbaik dan rumah utama langsung atas nama Sumi. Semuanya atas nama Sumi, bukan nama Pak Harjo, bukan nama anak-anak. Ibu Sumi berhenti bernapas sejenak. Pak Harjo melanjutkan dalam suratnya bahwa di dalam peti inilah tersimpan sertifikat asli, sertifikat yang sah secara hukum negara yang membuktikan bahwa Sumi adalah pemilik tunggal segalanya. Dia berpesan jika anak-anak membuangnya atau mengambil hartanya, Sumi harus menggunakan kertas-kertas ini untuk melawan. Pak Harjo menegaskan hukum ada di pihak istrinya. Surat itu masih panjang, tapi Ibu Sumi sudah tidak sanggup membaca lagi. Pandangannya kabur oleh air mata. Dadanya sesak menahan tangis yang mau meledak. Suaminya tahu. Selama ini suaminya tahu dan diam-diam melindunginya dari balik liang kubur. Rio menarik-narik lengan bajunya bertanya apa isi surat itu. Ibu Sumi menjawab dengan suara serak bahwa kakeknya meninggalkan hadiah untuk mereka. Dengan tangan gemetar, Ibu Sumi memeriksa dokumen-dokumen lain di peti itu. Ada sertifikat hak milik rumah besar atas namanya, ada sertifikat sawah-sawah subur atas namanya, ada surat wasiat yang ditandatangani di depan notaris berbeda, bukan notaris langganan anaknya yang menyatakan segalanya dengan sangat jelas. Pak Harjo memang orang desa yang sederhana bicaranya irit, tapi ternyata dia cukup cerdas untuk melindungi istrinya. Dia memastikan jika darah dagingnya sendiri berkhianat, istrinya punya senjata untuk membela diri. Ibu Sumi memeluk kertas-kertas itu di dadanya berbisik, memanggil nama suaminya, mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Di luar hujan deras masih mengguyur bumi, menciptakan genangan lumpur di mana-mana. Tapi di dalam gubuk reot itu, Ibu Sumi merasakan kekuatan yang dahsyat. Bukan kekuatan karena dia akan jadi kaya, tapi kekuatan karena dia tahu dia benar. Dia tidak sendirian. Suaminya masih menjaganya. Dia memasukkan kembali semua dokumen itu ke dalam peti, lalu menutupnya rapat. Dia mendorong peti itu ke bawah kolong dipan, menutupinya dengan kain-kain lusuh agar tidak terlihat. Belum ada yang boleh tahu. Tidak sekarang, dia butuh rencana. Malam itu Ibu Sumi tidak tidur sama sekali. Dia berbaring menatap atap, bocor dengan Rio tertidur pulas di sampingnya, dan peti kayu di bawah punggung mereka. Kertas-kertas di bawah sana bisa mengubah nasib mereka, atau mungkin tidak akan berguna jika dia tidak tahu cara memakainya. Satu hal memiliki sertifikat, tapi hal lain adalah melawan anak-anaknya sendiri. Bagaimana caranya? Dia hanya wanita tua buta hukum yang akan melawan Hartono dengan segala kelicikannya. Rudi dengan keserakahannya dan Sari dengan ketidakpeduliannya. Ibu Sumi berbisik dalam gelap mengadu pada arwah suaminya bahwa Pak Harjo memberinya senjata, tapi dia tidak tahu cara menembakkannya. Angin malam hanya menderu menjawab kegelisahannya. Namun saat fajar menyingsing, Ibu Sumi bangun dengan keputusan bulat. Dia tidak tahu caranya, tapi dia akan mencoba. Demi dirinya, demi Rio, dan demi 50 tahun pengabdiannya yang diinjak-injak. Dia tidak akan diam saja kali ini, perang baru saja dimulai. Setelah memberi Rio sarapan, Ibu Sumi berjalan menuju rumah Bu Yati. Dia menemukan wanita itu sedang menyapu halaman dengan rambut masih terurai dan wajah belum mandi. Bu Yati terkejut melihat Ibu Sumi datang sepagi itu, lalu segera mempersilakannya masuk.
Dia menyuguhkan teh hangat di gelas belimbing dan mereka duduk di kursi plastik di bawah pohon mangga. Ibu Sumi menengok kanan kiri memastikan tidak ada tetangga yang menguping. Lalu dia mendekat dan berbisik pelan. Dia menceritakan tentang isi peti itu. Kertas-kertas sertifikat dan dokumen resmi yang menyatakan bahwa rumah besar dan seluruh tanah sawah itu sebenarnya atas namanya. Almarhum Pak Harjo mendaftarkannya diam-diam bertahun-tahun lalu saat beliau masih sehat. Bu Yati menjatuhkan sapu lidinya. Mulutnya menganga tak percaya. Dia bertanya ulang untuk memastikan pendengarannya. Ibu Sumi mengangguk mantap. Suaminya telah melindunginya. Pak Harjo tahu anak-anak mereka akan berkhianat, jadi dia meninggalkan sertifikat asli itu di tempat tersembunyi. Bu Yati menutup mulutnya dengan tangan matanya berkaca-kaca. Dia berkata bahwa itu artinya Ibu Sumi adalah pemilik sah segalanya. Anak-anak durhaka itu mereka telah melakukan penipuan. Ibu Sumi menunduk mengakui bahwa itu memang terlihat seperti penipuan. Tapi dia bingung harus berbuat apa. Dia buta hukum, tidak mengerti soal pengadilan. Dan sama sekali tidak punya uang untuk menyewa pengacara mahal. Bu Yati berpikir sejenak mengetuk-ngetukkan jarinya di meja plastik. Lalu wajahnya cerah. Dia teringat Pak Anwar. Pak Anwar adalah pengacara desa, orangnya sederhana jujur dan bukan tipe pengacara kota yang memeras uang rakyat kecil. Dia asli orang sini, paham betul watak orang desa dan punya hati nurani. Bu Yati yakin jika Pak Anwar melihat Ibu Sumi di pihak yang benar, dia pasti mau membantu, bahkan mungkin tanpa bayaran di muka. Tanpa menunggu lama, Bu Yati mengajak Ibu Sumi pergi ke sana. Kantor Pak Anwar terletak di sebuah rumah tua di pinggir jalan utama desa dengan papan nama kusam bertuliskan Bantuan Hukum Masyarakat. Jendelanya berteralis besi kuno. Seorang sekretaris muda yang sedang mengunyah permen karet menyambut mereka. Bu Yati dengan gaya khas pedagang pasar yang tegas langsung minta bertemu Pak Anwar untuk urusan sengketa tanah yang mendesak. Sekretaris itu masuk sebentar lalu mempersilakan mereka masuk. Pak Anwar adalah pria paruh baya sekitar 50 tahunan dengan kacamata berbingkai hitam tebal dan kepala yang mulai botak. Mejanya penuh tumpukan berkas buku-buku hukum tebal yang berdebu, dan sebuah foto keluarga di bingkai kayu. Dia menyuruh mereka duduk dengan ramah. Ibu Sumi duduk di ujung kursi meremas selendangnya dengan gugup. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Bu Yati menyenggol lengannya memberinya kode untuk bicara. Dengan suara gemetar Ibu Sumi mulai bercerita. Dia menceritakan bagaimana anak-anaknya merampas rumahnya, memaksanya tanda tangan di notaris, dan membuangnya ke gubuk reyot. Pak Anwar mendengarkan sambil mengerutkan kening tangannya sibuk mencatat di buku tulis. Dia bertanya kapan kejadian itu, dan apakah Ibu Sumi paham apa yang ditandatanganinya. Ibu Sumi menggeleng mengatakan dia hampir tidak bisa membaca, dan anak-anaknya bilang itu hanya formalitas biasa. Pak Anwar menggelengkan kepala dengan rasa jijik. Dia bergumam bahwa ini kasus penyalahgunaan kepercayaan yang klasik. Dia bertanya apakah Ibu Sumi punya salinan surat yang ditandatangani itu. Ibu Sumi menjawab, tidak punya, tapi dia punya dokumen lain. Dokumen lama dari suaminya. Ibu Sumi mengeluarkan sertifikat-sertifikat yang dia temukan di peti yang sudah dia bungkus rapi dengan kain bersih. Dia meletakkannya di atas meja. Pak Anwar mengambilnya dengan rasa penasaran. Dia mulai membaca dalam diam, membalik halaman demi halaman dengan perlahan, membetulkan letak kacamatanya, membaca ulang paragraf penting. Keheningan di ruangan itu terasa mencekam. Ibu Sumi merasa jantungnya mau meledak karena cemas. Bu Yati menggenggam tangannya di bawah meja menyalurkan kekuatan. Akhirnya Pak Anwar mengangkat wajahnya. Ekspresinya sangat serius, hampir kaku. Dia bertanya apakah Ibu Sumi sadar benda apa yang dia pegang ini. Ibu Sumi menjawab polos bahwa itu kertas peninggalan suaminya.
Pak Anwar menggeleng tegas. Dia berkata, ini bukan sekadar kertas. Ini adalah sertifikat hak milik yang sah terdaftar resmi di Badan Pertanahan lengkap dengan materai dan cap negara yang valid. Menurut dokumen ini, Ibu Sumi adalah pemilik sah dari rumah utama dan sekitar 70% dari seluruh tanah pertanian keluarga. Suaminya mendaftarkan semua ini atas nama Ibu Sumi lebih dari 10 tahun yang lalu. Ibu Sumi merasa kakinya lemas meski dia sudah menduganya. Mendengarnya langsung dari mulut ahli hukum membuatnya terasa nyata. Dia bertanya dengan suara lirih, lalu bagaimana dengan kejadian di notaris kemarin? Bagaimana bisa mereka mengambilnya? Pak Anwar menjawab dengan nada keras, bahwa mereka memanfaatkan ketidaktahuan Ibu Sumi. Dokumen yang dipaksa tanda tangan kemarin itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena sertifikat lama ini memiliki prioritas legal yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan anak-anaknya disebut penyerobotan lahan dengan tipu daya. Itu tindak pidana. Ibu Sumi memegang dadanya. Pidana apakah anak-anaknya bisa masuk penjara? Pak Anwar menjelaskan bahwa mereka bisa saja dipenjara jika Ibu Sumi melaporkannya ke polisi. Tapi itu keputusan Ibu Sumi. Yang jelas secara hukum perdata posisi Ibu Sumi sangat kuat. Dengan dokumen ini mereka bisa merebut kembali semua yang dirampas. Bu Yati memekik kegirangan dan memeluk Ibu Sumi. Tapi Ibu Sumi belum merasa senang. Dia justru merasa takut. Takut pada badai yang akan datang. Dia memberanikan diri bicara soal biaya. Dia bilang, dia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar Pak Anwar. Pak Anwar melepas kacamatanya memijat pangkal hidungnya yang lelah. Dia berkata, sudah 20 tahun dia bekerja di desa ini. Dia sudah melihat banyak ketidakadilan, banyak orang kecil ditindas. Tapi apa yang dilakukan anak-anak Ibu Sumi terhadap ibu kandung mereka sendiri itu sungguh keterlaluan dan tidak punya hati. Dia memutuskan untuk menangani kasus ini secara gratis. Nanti jika mereka menang, dan dia yakin mereka akan menang, baru Ibu Sumi boleh membayarnya semampunya. Ibu Sumi merasa air matanya tumpah. Dia tidak sanggup bicara, hanya bisa mengangguk berkali-kali. Pak Anwar meminta Ibu Sumi menceritakan ulang semuanya dari awal sedetail mungkin untuk dicatat sebagai kronologi. Ibu Sumi menceritakan semuanya. Tentang hari di notaris sikap dingin, anak-anaknya gubuk, bocor, kelaparan ketakutan Rio, hingga penemuan peti itu. 2 jam kemudian, Pak Anwar menutup buku catatannya. Dia berkata besok dia akan pergi ke kantor notaris yang dipakai anak-anak itu untuk meminta salinan dokumen dan memverifikasi pendaftaran sertifikat Ibu Sumi. Dalam 1 minggu, mereka bisa mengajukan gugatan resmi. Tapi Pak Anwar memperingatkan satu hal. Setelah gugatan masuk, masa-masa sulit akan dimulai. Anak-anak Ibu Sumi pasti akan melawan. Mereka akan menuduh Ibu Sumi sudah pikun, menuduh Ibu Sumi dimanipulasi orang lain, atau menuduh dokumen itu palsu. Mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan harta itu. Pak Anwar berpesan tegas agar Ibu Sumi tetap kuat. Jangan bicara dengan mereka. Jangan terima uang damai, jangan tanda tangan apapun lagi. Dan yang paling penting, jaga dokumen asli ini seperti menjaga nyawa sendiri. Ibu Sumi keluar dari kantor pengacara itu dengan perasaan campur aduk. Kepalanya pening. Di jalan pulang, Bu Yati memeluknya meyakinkan bahwa dia pasti berhasil. Ibu Sumi mengaku dia takut, tapi Bu Yati mengingatkan bahwa ketakutan ini sepadan karena di ujung sana ada harga dirinya yang menunggu. Kabar di desa kecil menyebar lebih cepat dari angin ribut. Siang harinya, setengah penduduk desa sudah mendengar desas-desus bahwa Ibu Sumi pergi ke pengacara. Sore harinya, cerita itu berkembang. Orang-orang bilang Ibu Sumi menemukan surat wasiat rahasia. Dan malam harinya, gosip sudah menjadi liar. Ada yang bilang Ibu Sumi akan memenjarakan anak-anaknya. Ibu Sumi merasakan perubahan itu saat dia mampir ke warung untuk membeli jagung. Ibu-ibu yang sedang berbelanja mendadak diam begitu dia datang. Tatapan mereka penuh arti.
Ada rasa ingin tahu, ada rasa kasihan, tapi ada juga rasa senang melihat drama orang lain. Salah satu tetangga yang terkenal biang gosip Bu Marni langsung mendekat. Dia bertanya dengan nada sok akrab apakah benar Ibu Sumi menemukan harta karun di gubuknya. Ibu Sumi menjawab singkat bahwa itu bukan harta karun, hanya surat-surat almarhum suaminya. Bu Marni tidak puas dia mendesak lagi, katanya surat-surat itu bisa membuat Ibu Sumi mengambil kembali rumah gedongnya. Dia berbisik sambil melirik kanan-kiri menyuruh Ibu Sumi berhati-hati karena urusan warisan biasanya membuat keluarga saling bunuh. Ibu Sumi tidak mau meladeni, dia sudah tahu betapa kejamnya omongan tetangga. Dia membayar jagungnya dan pergi. Di gubuk Rio sedang bermain dengan tanah liat yang dibentuk menyerupai orang-orangan. Ibu Sumi duduk di dipan memperhatikan cucunya, bertanya-tanya bagaimana semua kekacauan ini akan berdampak pada jiwa anak sekecil itu. Rio tiba-tiba bertanya tanpa mengangkat wajahnya kenapa paman dan bibinya tidak pernah datang menjenguk lagi. Pertanyaan itu menusuk hati Ibu Sumi. Dia menjawab seadanya bahwa mereka sedang sibuk. Rio bertanya lagi sibuk melakukan apa? Ibu Sumi bingung. Akhirnya dia menjawab sibuk melakukan hal-hal orang dewasa, hal-hal yang kadang menyakiti orang lain. Karena mereka bingung, bukan karena mereka jahat. Dia tidak ingin menanamkan kebencian di hati cucunya, meski hatinya sendiri perih. 2 hari kemudian Pak Anwar memanggilnya lagi. Dengan perut mulas, karena tegang Ibu Sumi datang ke kantor pengacara itu. Pak Anwar menyambutnya dengan wajah puas. Dia membawa kabar baik. Dia sudah memverifikasi sertifikat Ibu Sumi di kantor pertanahan, dan semuanya sah terdaftar resmi 11 tahun yang lalu. Tidak ada celah. Sedangkan dokumen yang ditandatangani di notaris kemarin, Pak Anwar sudah mendapatkan salinannya. Seperti dugaannya, dokumen itu cacat hukum. Notaris yang membuatnya teledor tidak memeriksa riwayat tanah dengan benar dan hanya menuruti kemauan anak-anak Ibu Sumi. Itu bisa dianggap kelalaian profesi. Pak Anwar menyatukan jari-jari tangannya di atas meja. Dia berkata sekarang saatnya bagian yang menarik. Dia harus mengirimkan surat pemberitahuan gugatan kepada anak-anak Ibu Sumi. Hukum mewajibkannya melakukan itu. Dan begitu mereka menerima surat itu, mereka pasti akan datang mencari Ibu Sumi. Darah Ibu Sumi terasa dingin. Mencari dirinya, Pak Anwar mengangguk. Mereka pasti akan datang ingin bicara, ingin membujuk Ibu Sumi mencabut gugatan, menawarkan uang, atau bahkan mengancam. Itu prosedur standar orang panik. Ibu Sumi bertanya apa yang harus dia lakukan. Pak Anwar menjawab, tegas, jangan lakukan apa-apa. Jangan buka pintu. Jangan bicara. Jika mereka memaksa, lapor ke Pak RT atau langsung telepon Pak Anwar. Ibu Sumi mengangguk walau dalam hati dia gemetar. Sudah hampir sebulan, dia tidak melihat wajah anak-anaknya sejak dibuang di gubuk itu. Membayangkan harus bertatap muka lagi mengetahui apa yang telah mereka lakukan, membuatnya mual. Pak Anwar menambahkan satu hal lagi. Berita ini akan meledak. Ketika orang desa tahu Ibu Sumi menggugat anak kandungnya sendiri, akan banyak yang berkomentar. Ada yang mendukung, ada yang mencibir. Ibu Sumi harus siap mental. Ibu Sumi tersenyum pahit. Dia bilang gunjingan itu sudah dimulai sejak kemarin. Dia keluar dari kantor itu dengan beban berat di pundak. Langit cerah, tapi hatinya mendung. Dan ketakutannya terbukti benar. Sore itu juga saat dia sedang berjalan pulang bersama Rio, dia mendengar suara mesin mobil menderu dari kejauhan. Dia menoleh dan melihat mobil bak terbuka milik anaknya melaju kencang, menerbangkan debu di jalan tanah. Insting pertamanya adalah lari menyambar Rio dan bersembunyi. Tapi kakinya terpaku di tanah. Dia hanya berdiri mematung di tengah jalan menyaksikan mobil itu mendekat dengan kecepatan tinggi membawa serta amarah yang sudah dia perkirakan. Perang itu kini benar-benar datang ke depan pintunya. Mobil bak terbuka itu mengerem secara mendadak hanya beberapa meter. Dari tempat Ibu Sumi berdiri menimbulkan awan debu tebal yang menyesakkan.
Dari balik, kemudi Hartono melompat turun dengan wajah merah padam karena amarah. Di belakangnya Rudi menyusul dengan wajah yang sama keruhnya. Sementara Sari seperti biasa tidak ikut turun, hanya menatap dingin dari balik kaca jendela mobil. Hartono berteriak lantang bahkan sebelum dia sampai di hadapan ibunya. Dia bertanya dengan kasar apa sebenarnya yang sedang dilakukan ibunya. Ibu Sumi menggenggam tangan Rio dengan erat. Bocah itu ketakutan dan bersembunyi di balik rok neneknya. Ibu Sumi mencoba menyapa mengucapkan selamat pagi pada anaknya. Tapi Hartono memotong ucapannya dengan bentakan. Dia tidak butuh ucapan selamat pagi. Dia berdiri begitu dekat dengan ibunya sampai Ibu Sumi bisa mencium bau rokok yang menyengat dari napasnya. Hartono berkata, dia baru saja menerima surat panggilan dari pengadilan. Dia menuduh ibunya telah menuntut anak kandungnya sendiri. Ibu Sumi menjawab dengan suara tenang, namun tegas bahwa dia hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Hartono tertawa tawa yang kering dan tanpa rasa humor. Dia mengklaim bahwa semua harta itu milik mereka. Ayah mereka mewariskannya kepada anak-anaknya. Ibu Sumi katanya hanya menandatangani apa yang memang seharusnya ditandatangani. Ibu Sumi membalas tatapan anaknya dan berkata bahwa Pak Harjo meninggalkan sertifikat asli kepadanya. Sertifikat yang sebenarnya. Hartono terdiam sejenak, otaknya berusaha memproses informasi itu. Dia menoleh ke arah Rudi yang tampak sama bingungnya. Dia bertanya sertifikat apa yang dimaksud. Ibu Sumi menjelaskan sertifikat yang didaftarkan Pak Harjo bertahun-tahun lalu tanpa sepengetahuan mereka. Sertifikat yang terkubur di dalam gubuk tempat mereka membuang ibunya untuk mati perlahan. Rudi menyela dengan suara ragu menuduh ibunya berbohong. Dia bilang ayahnya tidak mungkin melakukan itu. Ibu Sumi menjawab bahwa Pak Harjo melakukannya justru karena dia tahu tabiat anak-anaknya. Dia tahu mereka akan berkhianat. Hartono melangkah maju, tangannya terkepal, sikapnya sangat mengancam. Dia memperingatkan ibunya baik-baik. Dia tidak tahu siapa yang meracuni pikiran ibunya, tapi dia menyuruh Ibu Sumi mencabut gugatan itu sekarang juga. Ibu Sumi menolak, Hartono membentak, lagi bertanya kenapa tidak. Ibu Sumi berkata bahwa mereka sudah mengambil segalanya darinya sekali. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Hartono berteriak frustrasi mengatakan bahwa ibunya tidak tahu apa yang dia lakukan. Tindakan ini akan menghancurkan keluarga mereka. Ibu Sumi tersenyum getir. Dia berkata keluarga ini sudah hancur pada hari mereka menyeretnya ke gubuk ini dan meninggalkannya seperti sampah. Hening yang panjang terjadi. Hanya suara angin yang bertiup di antara semak berduri dan suara mesin mobil yang masih menderu. Rudi mencoba pendekatan lain. Dia meminta ibunya untuk bersikap masuk akal. Dia bertanya apa yang Ibu Sumi inginkan. Uang mereka akan memberi uang. Rumah yang lebih layak. Mereka akan carikan rumah kontrakan di desa asalkan gugatan itu dicabut. Ibu Sumi menggeleng. Dia tidak butuh uang mereka. Dia menginginkan haknya. Hartono kembali kehilangan kendali. Dia berteriak bahwa tanah itu milik mereka. Merekalah yang menggarapnya, merekalah yang membuatnya menghasilkan uang dengan keringat mereka sendiri. Hartono mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Untuk sesaat Ibu Sumi berpikir, anak sulungnya itu benar-benar akan memukulnya. Tapi tiba-tiba Rio keluar dari balik rok neneknya. Bocah 5 tahun itu berdiri di antara mereka menatap pamannya dengan mata lebar yang basah. Dia memohon dengan suara gemetar agar Hartono tidak memukul neneknya. Tindakan polos itu menghentikan Hartono. Dia menatap keponakannya, lalu menatap ibunya, lalu menatap langit seolah meminta kesabaran. Dia mendesis pelan mengatakan bahwa urusan ini belum selesai. Dia mengancam bahwa ibunya akan menyesal. Hartono berbalik badan berjalan hentak kaki kembali ke mobil. Rudi mengikutinya tanpa bicara.
Mobil itu tancap gas ban belakangnya berdecit di tanah kering, meninggalkan debu yang memerihkan mata. Ibu Sumi tetap berdiri di sana, gemetar memeluk Rio erat-erat. Dia tahu ini baru permulaan. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. 3 hari berlalu tanpa kabar. 3 hari keheningan yang justru membuat Ibu Sumi lebih gelisah daripada teriakan. Karena dia tahu keheningan Hartono berarti dia sedang merencanakan sesuatu. Anak sulungnya itu tidak pernah menyerah begitu saja. Pak Anwar sempat mampir membawa kabar bahwa gugatan sudah resmi terdaftar dan pengadilan akan segera menjadwalkan sidang. Dia meminta Ibu Sumi tetap tenang dan tidak terintimidasi. Namun, ketenangan adalah barang mewah yang tidak dimiliki Ibu Sumi. Pada hari keempat saat matahari mulai condong ke barat dan bayang-bayang pohon mulai memanjang, Ibu Sumi sedang memasak air di tungku luar. Rio bermain dengan ranting kayu di dekatnya. Riolah yang pertama kali melihat mereka. Bocah itu berseru bahwa mereka datang lagi. Ibu Sumi mengangkat wajah dan merasakan perutnya mulas. Kali ini bukan hanya satu mobil, ada 2 mobil. Mobil bak terbuka milik Hartono dan sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang terlihat asing di jalan desa yang berdebu. Rombongan itu turun. Hartono, Rudi, dan kali ini Sari akhirnya ikut turun. Selain mereka ada seorang wanita asing. Wanita itu berpakaian sangat rapi, mengenakan setelan jas kerja, dan membawa tas kulit mahal. Wajahnya dipoles riasan tebal, dan dia menatap sekeliling gubuk dengan tatapan jijik. Mereka berjalan mendekat dengan formasi siap tempur. Hartono langsung bicara tanpa basa-basi. Dia memperkenalkan wanita itu sebagai pengacara Ratna spesialis hukum keluarga dari kota. Dia bilang mereka ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pengacara Ratna maju selangkah mengulurkan tangan dengan senyum yang dibuat-buat. Ibu Sumi tidak menyambut uluran tangan itu. Wanita itu menarik tangannya kembali tanpa rasa malu. Dia memperkenalkan diri mengatakan bahwa dia disewa oleh anak-anak Ibu Sumi untuk menengahi situasi ini. Dia menyebut semua ini sebagai kesalahpahaman. Ibu Sumi memotong cepat. Dia menegaskan bahwa tidak ada kesalahpahaman. Dia diusir dan dirampas haknya. Itu bukan salah paham, itu perampokan. Pengacara Ratna mengatupkan bibirnya sedikit tersinggung. Dia berkata, dia mengerti perasaan Ibu Sumi, tapi Ibu Sumi juga harus paham bahwa anak-anaknya punya hak atas warisan ayah mereka. Hartono menyela mengatakan bahwa mereka tidak tahu soal sertifikat rahasia itu. Dia berdalih jika ayahnya membuat surat itu pasti karena ayahnya sudah pikun atau bingung. Ibu Sumi membela suaminya dengan suara keras mengatakan bahwa Pak Harjo jauh lebih waras daripada mereka bertiga digabung jadi satu. Hartono nyaris meledak lagi, tapi pengacara Ratna mengangkat tangan menenangkannya. Pengacara itu kembali bicara dengan nada lembut yang manipulatif. Dia bilang mereka datang membawa penawaran. Anak-anak Ibu Sumi bersedia berdamai. Ibu Sumi bilang dia tidak tertarik. Pengacara itu memaksa Ibu Sumi mendengarkan dulu. Tawaran mereka sangat murah hati. Sebuah rumah permanen di pinggir desa lengkap dengan perabot tunjangan uang bulanan seumur hidup dan uang tunai sebesar setengah dari nilai tanah sawah. Itu jumlah uang yang sangat banyak. Ibu Sumi menatap mereka satu persatu. Hartono yang bersedekap dada berusaha terlihat tangguh padahal matanya cemas. Rudi yang merokok dengan gelisah, dan Sari yang akhirnya meletakkan ponselnya dan memperhatikan ibunya untuk pertama kalinya. Ibu Sumi tersenyum sedih. Dia berkata hal yang paling menyedihkan adalah mereka berpikir semua luka ini bisa disembuhkan dengan uang. Rudi menyentak mengatakan bahwa tawaran itu lebih dari yang pantas diterima ibunya. Orang tua lain pasti sudah sujud syukur menerimanya. Ibu Sumi menjawab tajam bahwa dia bukan sembarang orang tua. Dia adalah ibu mereka. Sari akhirnya membuka mulut. Dia berkata justru karena dia adalah ibu mereka, seharusnya ibu
Sumi memikirkan nasib anak-anaknya. Sari beralasan mereka punya keluarga sendiri, punya anak, punya cicilan. Ibu Sumi tertawa tawa pahit yang menyakitkan tenggorokan. Dia bertanya, kenapa baru sekarang dia dianggap sebagai ibu? Sebulan yang lalu, saat mereka membuangnya di sini, statusnya sebagai ibu seolah tidak ada artinya. Apa yang berubah? Pengacara Ratna menjawab cepat bahwa situasinya berubah dan mereka ingin mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ibu Sumi memberi jawaban final tidak. Hartono maju lagi dengan wajah mengancam. Dia bilang ibunya tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Mereka akan melawan sampai titik darah penghabisan. Mereka akan membuktikan di pengadilan bahwa ayahnya sudah gila saat membuat surat itu. Mereka akan membuktikan bahwa Ibu Sumi dimanipulasi orang jahat. Dia berteriak bahwa mereka punya uang untuk menyewa pengacara terhebat sementara Ibu Sumi tidak punya apa-apa. Ibu Sumi membalas tenang bahwa dia punya Gusti Allah di pihaknya. Jawaban itu membuat Hartono makin murka. Dia hendak mendekat lagi, tapi tiba-tiba pintu gubuk terbuka. Rio keluar. Bocah itu rupanya mengintip dari dalam sejak tadi. Dengan suara kecil yang bergetar, Rio mengusir mereka. Dia menyuruh mereka pergi dan jangan ganggu neneknya. Sari menatap Rio. Ada sesuatu yang retak di wajah wanita itu. Bagaimanapun Rio adalah anak kandungnya, anak yang dia titipkan pada ibunya karena dia merasa terbebani dan tidak pernah dia ambil lagi. Sari memanggil Rio, memintanya datang pada Mama. Tapi Rio malah memeluk kaki Ibu Sumi makin erat. Dia menolak panggilan itu. Dia berkata dengan polos tapi menusuk bahwa Sari bukan mamanya. Karena seorang mama tidak akan meninggalkan anaknya di gubuk reyot seperti ini. Kalimat itu menghantam Sari lebih keras daripada tamparan fisik. Dia menurunkan tangannya, membuang muka dan Ibu Sumi bisa melihat air mata menetes di pipi putrinya. Pengacara Ratna melihat situasi makin tidak kondusif. Dia membereskan berkasnya dengan kasar. Dia memperingatkan Ibu Sumi bahwa karena jalan damai ditolak, maka proses hukum akan berjalan. Itu akan panjang mahal dan melelahkan. Dan di akhir nanti Ibu Sumi bisa saja kehilangan segalanya. Ibu Sumi menjawab, dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan kecuali harga dirinya. Dan harga diri itu tidak dijual. Rudi membuang puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya dengan marah. Dia mengajak mereka pergi, bilang percuma bicara dengan orang tua keras kepala. Hartono setuju. Sebelum masuk ke mobil, dia memberi peringatan terakhir lewat jendela yang terbuka. Dia menyuruh ibunya bersiap-siap untuk hancur di pengadilan. Ibu Sumi hanya diam menatap mereka. Mobil-mobil itu berbalik arah dan melaju pergi meninggalkan debu dan keheningan. Barulah setelah mereka hilang dari pandangan kaki Ibu Sumi terasa lemas. Dia terduduk di tanah dan membiarkan air matanya tumpah. Rio duduk di sampingnya menghapus air mata di pipi keriput neneknya. Dengan tangan mungilnya yang kotor. Dia bertanya apakah neneknya sedih. Ibu Sumi mengangguk. Dia sangat sedih. Rio bertanya kenapa. Ibu Sumi menjawab karena terkadang melakukan hal yang benar itu rasanya sangat menyakitkan. Rio memeluk neneknya sekuat tenaga berjanji akan selalu menemani neneknya. Malam itu setelah Rio tertidur, Ibu Sumi kembali membuka peti kayu di bawah dipan. Dia meraba kertas-kertas itu. Dia berbicara dalam hati pada suaminya berterima kasih karena telah memberinya kekuatan. Dia tidak akan mundur. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa yang paling berat. Tidurnya tidak nyenyak, mimpinya penuh dengan bayangan ruang sidang dan wajah marah anak-anaknya. Pak Anwar datang lagi membawa kabar. Pengacara anak-anaknya mengajukan tawaran baru. Jumlahnya dinaikkan 2 kali lipat. Hampir 70% nilai tanah akan diberikan tunai ditambah rumah mewah di kota. Itu jumlah kekayaan yang bisa mengubah hidup siapa saja. Ibu Sumi melihat sekeliling gubuknya yang menyedihkan. Dinding bambu yang lapuk lantai tanah yang berdebu.
Dengan uang itu, Rio bisa sekolah tinggi, bisa hidup enak, bisa punya mainan bagus. Tapi dia teringat kata-kata Bu Yati, teringat pandangan merendahkan dari pengacara Ratna, teringat ketegaran Rio saat membela dirinya. Ibu Sumi bertanya pada Pak Anwar, jika dia menerima uang itu, apakah anak-anaknya akan belajar sesuatu? Apakah mereka akan sadar bahwa perbuatan mereka salah? Pak Anwar terdiam sejenak, lalu menggeleng jujur. Tidak. Kemungkinan besar mereka akan merasa menang. Mereka akan berpikir bahwa uang bisa menyelesaikan segala dosa. Ibu Sumi mengangguk mantap. Itu yang dia takutkan. Dia berkata pada pengacaranya bahwa yang terbaik untuk cucunya bukanlah tumbuh kaya raya dari uang hasil memeras harga diri. Yang terbaik untuk Rio adalah melihat neneknya berjuang dan tidak tunduk pada kezaliman. Dia menolak tawaran itu. Dia meminta Pak Anwar menyampaikan pada mereka sampai ketemu di pengadilan. Pak Anwar tersenyum bangga. Dia berkata mereka harus bersiap karena sidang akan digelar 2 minggu lagi. Di sanalah segalanya akan ditentukan. Saat Pak Anwar pergi, Ibu Sumi duduk di ambang pintu gubuk menatap matahari terbenam. Rio datang dan duduk di sampingnya. Dia bertanya apakah mereka akan diusir dari sini. Ibu Sumi membelai rambut cucunya. Dia tidak tahu jawabannya. Tapi dia tahu satu hal, jika mereka kalah, setidaknya mereka kalah dengan kepala tegak. Dan bagi Ibu Sumi itu juga sebuah kemenangan. Malam itu dia menulis surat balasan untuk suaminya meski dia tahu Pak Harjo tidak bisa membacanya. Dia menulis di selembar kertas lusuh berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan suaminya. Dia akan berjuang sampai akhir. 2 minggu lagi. Hanya 2 minggu lagi nasib mereka akan ditentukan oleh Palu Hakim. Sanbai Mai Tawamantolong Patsam Indonesian version. Hari persidangan itu dimulai dengan langit yang cerah tanpa awan dan hawa panas yang menjanjikan hari yang gerah. Ibu Sumi bangun sebelum subuh seperti biasa. Tapi kali ini bukan untuk menumbuk padi atau menyalakan tungku. Dia bangun karena matanya tidak bisa terpejam. Rasa gugup di perutnya terasa seperti ada ribuan kupu-kupu yang beterbangan. Dia mengenakan pakaian terbaiknya yang sebenarnya tidak istimewa. Sebuah kebaya tua berwarna biru pudar peninggalan masa lalu saat Pak Harjo masih hidup. Baju itu bersih licin karena disetrika menggunakan setrika arang dan baunya harum bunga melati kering. Dia menggelung rambut putihnya dengan rapi dan memakai selendang batik di bahunya. Dia ingin terlihat bermartabat. Dia ingin Pak Hakim melihatnya sebagai wanita tua yang terhormat, bukan pengemis yang minta dikasihani. Rio juga tampak gugup meski bocah itu tidak sepenuhnya paham apa yang akan terjadi. Dia bertanya apakah hakim itu orang baik atau jahat. Ibu Sumi hanya menjawab, dia berharap hakim itu adil. Karena hanya keadilanlah yang mereka butuhkan saat ini. Bu Yati datang pagi-pagi sekali untuk menemani. Pedagang pasar itu memakai baju kondangan dan bahkan memulas sedikit lipstik merah di bibirnya. Dia berkata dengan semangat bahwa dia tidak akan membiarkan Ibu Sumi pergi sendirian di hari sepenting ini. Tak lama kemudian, Pak Anwar datang menjemput dengan sedan tuanya yang mesinnya berbunyi kasar dan knalpotnya mengepulkan asap. Perjalanan menuju pengadilan negeri di kota kabupaten memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang jalan, Ibu Sumi hanya diam menatap keluar jendela. Dia melihat sawah-sawah kering, sapi-sapi kurus yang merumput, dan rumah-rumah sederhana di pinggir jalan. Pemandangan yang biasa dia lihat, tapi hari ini terasa berbeda, seolah dia sedang melihat dunia untuk pertama kalinya, atau mungkin untuk terakhir kalinya. Gedung pengadilan itu adalah bangunan beton tua yang kaku dengan cat abu-abu, yang mengelupas dan teralis besi di setiap jendelanya. Di dalamnya tercium bau kertas tua, dan cairan pembersih lantai yang menyengat. Ruang tunggu penuh dengan orang-orang berwajah lelah. Mereka duduk di kursi tunggu dari plastik keras dengan mata yang kehilangan harapan. Ibu Sumi duduk di salah satu kursi itu dengan Rio menempel
di rusuknya dan Bu Yati di sisi lain yang terus menepuk-nepuk punggung tangannya untuk menenangkan. Pak Anwar mengingatkan sekali lagi agar Ibu Sumi tenang dan membiarkan dia yang bicara. Jika hakim bertanya langsung, jawablah dengan jujur, jangan ditambah, jangan dikurangi. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan bagi jantung Ibu Sumi yang berdetak kencang. Setengah jam kemudian, anak-anaknya tiba. Mereka datang dengan penampilan yang mencolok. Hartono mengenakan setelan jas gelap dan Dasi mencoba terlihat seperti pengusaha sukses. Rudi memakai kemeja licin yang dimasukkan rapi. Sari mengenakan gaun mahal dan sepatu hak tinggi yang bunyinya menggema di lantai keramik. Mereka didampingi oleh pengacara Ratna dan seorang pria berbadan besar dengan wajah garang, mungkin asisten hukumnya. Hartono melihat ibunya sekilas lalu membuang muka. Rudi merokok di luar gedung dengan gelisah. Sari duduk sejauh mungkin, matanya kembali terpaku pada layar ponsel benteng pertahanannya dari rasa bersalah. Seorang panitera berteriak memanggil nomor perkara mereka, menyuruh masuk ke ruang sidang 3. Kaki Ibu Sumi terasa lemas, bukan main. Bu Yati harus memapanya untuk berdiri. Ruang sidang itu tidak terlalu besar, tapi hawanya terasa berat. Di depan ada meja tinggi tempat hakim ketua duduk. Beliau adalah pria berusia 60-an dengan kacamata tebal dan wajah yang sangat serius. Ibu Sumi duduk di samping Pak Anwar, tangannya yang berkeringat meremas selendang batiknya. Di meja seberang ketiga anaknya duduk bersama pengacara mereka dengan tumpukan berkas tebal yang mengintimidasi. Pak Hakim mengetukkan palu kayunya. Sidang dimulai. Pak Anwar berdiri dan mulai memaparkan kasusnya. Dia menjelaskan cerita itu dari awal dengan suara tenang namun berwibawa. Dia menceritakan bagaimana anak-anak itu membawa ibunya ke notaris, bagaimana mereka menipunya untuk menandatangani pelepasan hak, dan bagaimana mereka membuangnya ke gubuk yang tidak layak huni. Kemudian Pak Anwar mengeluarkan senjata utamanya. Dia menyerahkan sertifikat asli peninggalan Pak Harjo. Dokumen yang membuktikan bahwa rumah dan tanah itu sudah diatasnamakan Ibu Sumi sejak 11 tahun yang lalu. Pak Anwar menegaskan bahwa dokumen ini sah secara hukum, terdaftar resmi di negara, dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada surat pelepasan hak yang ditandatangani kemarin sore. Karena unsur penipuan, kliennya tidak meminta hal yang aneh-aneh, hanya meminta kembali apa yang memang miliknya. Giliran pengacara Ratna bicara. Dengan gaya bicara yang agresif, wanita itu menyerang keabsahan sertifikat lama itu. Dia berargumen bahwa Pak Harjo pasti sudah sakit-sakitan saat membuatnya. Dia menuduh ada manipulasi. Dia mengklaim bahwa anak-anaklah ahli waris yang sah karena mereka yang mengelola tanah itu selama ini. Bahkan dengan kejam dia menuduh Ibu Sumi sudah dipengaruhi oleh pihak ketiga sambil melirik sinis ke arah Pak Anwar dan Bu Yati untuk melawan darah dagingnya sendiri demi keuntungan materi. Ibu Sumi merasakan amarah naik ke tenggorokannya. Rasanya dia ingin berdiri dan berteriak bahwa tidak ada yang mempengaruhinya, bahwa dia sadar sepenuhnya. Tapi Pak Anwar menahan lengannya, menyuruhnya tetap diam. Pak Hakim meminta melihat bukti-bukti itu. Dia memeriksa sertifikat tua itu dengan teliti, membolak-balik halamannya, membacanya dalam keheningan yang menyiksa. Suasana di ruangan itu hening total, saking sepinya suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman drum. Ibu Sumi bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang memburu. Akhirnya Pak Hakim mengangkat wajahnya. Dia menatap tajam ke arah meja pengacara Ratna. Hakim berkata bahwa argumen pengacara itu sangat lemah. Dokumen yang dibawa Pak Anwar terbukti asli, stempelnya valid dan terdaftar di buku tanah negara. Lalu Hakim bertanya soal tuduhan kondisi mental Pak Harjo. Dia menantang pengacara Ratna apakah dia punya bukti medis, rekam jejak dokter, atau surat rumah sakit yang menyatakan
Pak Harjo mengalami gangguan mental atau kepikunan saat tahun pembuatan sertifikat itu. Pengacara Ratna tampak gagap. Dia berdalih tidak membawanya sekarang, tapi bisa mencarinya. Pak Hakim memotong tegas. Dia berkata buktinya harus ada sekarang. Jika tidak ada bukti, maka argumen itu dianggap omong kosong. Pengadilan memutus berdasarkan fakta yang ada di depan mata, bukan asumsi. Keheningan panjang kembali terjadi. Hartono berbisik panik ke telinga pengacaranya. Wajah Rudi pucat pasi. Sari menunduk menatap lantai. Akhirnya pengacara Ratna mengakui dengan suara pelan bahwa mereka tidak memiliki bukti medis itu. Pak Hakim mengangguk lalu mulai menulis sesuatu di lembar putusan. Suara goresan penanya di atas kertas adalah satu-satunya suara di dunia ini bagi Ibu Sumi. Dia menahan napas, dadanya terasa mau meledak. Setelah beberapa menit, yang terasa seperti berjam-jam Pak Hakim bicara, pengadilan memutuskan bahwa sertifikat yang diajukan Ibu Sumi adalah sah dan berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, dokumen pelepasan hak yang dibuat baru-baru ini dinyatakan batal demi hukum, karena mengandung unsur cacat prosedur dan itikat buruk serta mengabaikan hak pemilik sah yang terdaftar sebelumnya. Dunia seakan berhenti berputar bagi Ibu Sumi. Pak Hakim melanjutkan dengan suara lantang. Dia memerintahkan pengembalian aset sepenuhnya kepada pemilik sah, yaitu Ibu Sumi. Dan memerintahkan anak-anaknya Hartono, Rudi, dan Sari untuk mengosongkan properti utama dan menyerahkan pengelolaan tanah dalam waktu 15 hari. Tok suara palu hakim yang diketuk bergema seperti petir di siang bolong. Sidang ditutup. Ibu Sumi masih duduk terpaku syok, belum bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Pak Anwar memeluk bahunya mengucapkan selamat. Bu Yati bersorak girang sambil mengucap syukur berkali-kali. Tapi mata Ibu Sumi hanya tertuju pada anak-anaknya. Hartono wajahnya merah padam menahan amarah yang siap meledak tapi tak bisa dilampiaskan. Rudi menutup wajahnya dengan kedua tangan hancur. Sari menangis dalam diam, air matanya melunturkan maskara hitam di pipinya. Pengacara Ratna membereskan berkasnya dengan kasar. Dia berbisik pada Hartono menyarankan untuk mengajukan banding. Tapi Hartono menggeleng lemah. Dia berkata dengan suara orang yang sudah kalah telak bahwa percuma. Semuanya sudah berakhir. Di luar gedung pengadilan di bawah matahari yang makin terik, Pak Anwar menjelaskan langkah selanjutnya. Mereka harus pergi ke notaris untuk memformalkan pengembalian aset. Pak Anwar akan mengawal prosesnya agar tidak ada kecurangan lagi. Dalam 2 minggu sertifikat itu akan kembali bersih atas nama Ibu Sumi. Ibu Sumi bertanya pelan, bagaimana dengan nasib anak-anaknya? Pak Anwar menjawab bahwa mereka harus mencari tempat tinggal lain. Sekarang Ibu Sumi punya hak penuh untuk menentukan apakah mereka boleh tinggal atau harus pergi. Ibu Sumi melihat ketiga anaknya berjalan gontai menuju mobil mereka. Mereka terlihat kecil, rapuh, dan kalah. Seolah-olah yang dicabut dari mereka bukan hanya tanah, tapi juga kesombongan yang selama ini mereka pakai sebagai topeng. Sari sempat menoleh ke belakang sebelum masuk mobil. Tatapan mereka bertemu. Di mata Sari ada rasa sakit, rasa malu, dan mungkin sedikit penyesalan, tapi semuanya sudah terlambat. 2 minggu kemudian, di kantor notaris yang sama tempat semua mimpi buruk ini bermula, ketiga anaknya menandatangani surat pengembalian aset. Kali ini tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, tidak ada nada tinggi. Hanya keheningan yang dingin dan suara pena yang menggores kertas dengan cepat. Mereka ingin urusan ini segera selesai agar bisa pergi dari hadapan ibu mereka. Ketika semua tanda tangan sudah bubuh, Hartono mendekati Ibu Sumi. Dia berkata dengan nada pahit berharap ibunya puas sekarang. Dia menuduh ibunya telah menghancurkan keluarga ini sampai ke akar-akarnya. Ibu Sumi membalas tatapannya dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Dia menjawab bahwa merekalah yang menghancurkannya lebih dulu. Dia sebagai seorang ibu dan manusia hanya membela diri.
Ketiga anaknya pergi tanpa pamit, tanpa mencium tangan, tanpa menoleh lagi. Ibu Sumi melihat punggung mereka menjauh dan merasakan rongga kosong yang sangat besar di dadanya. Dia telah memenangkan tanahnya, dia telah memenangkan rumahnya. Tapi dia benar-benar telah kehilangan anak-anaknya. Apakah semua ini sepadan? Dia menunduk melihat Rio. Bocah itu sedang asik bermain dengan mobil-mobilan baru hadiah dari Bu Yati untuk merayakan kemenangan. Rio mendongak dan tersenyum pada neneknya. Senyum yang tulus bersih dan penuh rasa aman. Senyum dari seorang anak yang tahu bahwa neneknya akan melindunginya dari apapun. Ibu Sumi membalas senyum itu. Rasa sesak di dadanya perlahan menghilang digantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Ya batinnya, ini sepadan. Akhirnya Ibu Sumi dan Rio kembali tinggal di rumah peninggalan Pak Harjo. Bukan karena Ibu Sumi gila harta, bukan. Tapi karena dia ingin mengajarkan pada cucunya bahwa kebenaran dan harga diri harus diperjuangkan, meski terkadang musuhnya adalah darah daging sendiri. Kisah ini menjadi pengingat keras bagi kita semua, bahwa orang tua bukanlah barang bekas yang bisa dibuang saat sudah tidak berguna. Mereka adalah akar yang menopang pohon kehidupan kita. Jika kita memotong akarnya, maka tumbanglah pohonnya tidak peduli seberapa tinggi dan gagah pohon itu terlihat. Harta warisan bisa habis dalam sekejap mata. Tapi berkah dan ridho orang tua adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis sampai 7 turunan. Jangan sampai kita menjadi seperti Hartono dan adik-adiknya yang sibuk mengejar dunia tapi justru kehilangan surga yang ada di telapak kaki ibu mereka. Semoga kisah perjuangan Ibu Sumi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu memuliakan orang tua selagi mereka masih ada. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, dan kalian tidak ingin ketinggalan kisah-kisah kehidupan lain yang penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Mari kita bangun komunitas yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.